Halo, perkenalkan nama saya Reza Renanda Putri, NIM 860524575. Saya ingin mempresentasikan tugas filsafat ilmu. Mari kita langsung ke materinya. Pertama-tama kita langsung mulai dari ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi menjawab pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya dikaji dan bagaimana sifat asli atau realitas dari objek tersebut. Misalnya yang terlihat di gambar ini di atas, jika kita berbicara tentang ilmu biologi, maka objek kajiannya jelas adalah makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, sampai organisme mikroskopis. Sedangkan hakikat realistisnya adalah memahami bahwa makhluk hidup itu memiliki struktur tubuh yang kompleks, memiliki fungsi organ yang bekerja sama, mengalami pertumbuhan, reproduksi, serta berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, ontologi ini memberikan batasan dan arah apa saja yang masuk dalam ruang lingkup ilmu ini dan apa sebenarnya sifat dari hal yang kita pelajari itu. Jika ontologi membahas apa, maka epistemologi membahas bagaimana cabang ini mempelajari teori pengetahuan, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu itu, metode apa yang sah untuk digunakan, dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa ilmu itu benar atau valid. Seperti yang terlihat di foto ini, dalam biologi kita tidak bisa hanya berandai-andai. Ilmu diperoleh melalui proses yang sistematis, yaitu metode ilmiah, mulai dari melakukan pengamatan atau observasi terhadap fenomena alam, merumuskan masalah, membuat dugaan sementara atau hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji, mengumpulkan data, serta menganalisis dan menarik kesimpulan. Kebenaran dalam epistemologi harus bisa dibuktikan secara empiris, artinya bisa dilihat, diukur, dan diuji ulang oleh orang lain. Jadi, epistemologi ini menjamin bahwa pengetahuan yang kita dapat bukan sekedar opini, melainkan pengetahuan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai. Jadi, ini membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertanyaannya adalah, untuk apa ilmu ini dipelajari? Apa manfaatnya bagi kehidupan dan bagaimana batasan etis dalam menggunakannya? Seperti terlihat pada gambar di atas ini, ilmu biologi sangat bermanfaat bagi kita. Tujuannya antara lain untuk memahami cara kerja tubuh kita sendiri agar bisa hidup sehat, untuk mengembangkan ilmu kedokteran guna menyembuhkan penyakit, serta untuk menjaga keseimbangan dalam alam dan melestarikan lingkungan. Dari sisi etika, aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan. Misalnya dalam melakukan penelitian pada hewan atau manusia harus ada pertimbangan moral dan tidak boleh menyakiti secara tidak bertanggung jawab. Singkatnya, aksiologi memastikan bahwa ilmu itu membawa manfaat, bukan malah membawa mudarat atau kerusakan. Nah, sekarang kita sampai pada poin terakhir, yaitu bagaimana ketiganya saling berkaitan. Dan aksiologi merupakan ketiga aspek ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Mereka menjadi fondasi utama lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Hubungannya begini. 1. Ontologi menentukan objek dan hakikat apa yang akan kita pelajari, atau dasar apa. Sedangkan
Epistemologi memberikan cara dan metode yang benar untuk memahami objek tersebut sehingga menjadi ilmu yang valid. Dasar bagaimana? Yang ketiga adalah aksiologi, memberikan arah dan nilai, memastikan ilmu tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dasarnya untuk apa? Bayangkan sebuah bangunan, ontologi adalah tanah dan bahan bangunannya. Epistemologi adalah cara dan teknik membangun agar kokoh, dan aksiologi adalah fungsi bangunan itu untuk dihuni dan digunakan dengan nyaman. Jika salah satu hilang, maka ilmu tersebut tidak akan sempurna, tidak jelas, atau bahkan bisa menjadi berbahaya. Oleh karena itu, memahami ketiganya sangat penting dalam filsafat ilmu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.